nikaha sunnatun marghubatun wa tariqatun mahbubatun. Serta para narang nikah niki adalah suatu sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta jalan yang sangat menyenangkan, atau suatu langan, suatu jalan, suatu cara sangat cinta kedeman. Maka nikah disebut sebagai suatu yang sakral dan menyenangkan. Saking menyenangkan, saking membahagiakan, sawah merari pun milik merari malik. Oke, pertama. Yang kedua, pada sore hari ini Templo Gosami menyaksikan bahwa ternyata cinta itu bisa bersemi hanya dalam satu minggu. Adinda Sunarti Utami langsung gaspol, tembak, dan tembakannya mengena. Yang jadi masalah adalah saat layak wah kena, sampai hari ini belum bisa nembak, alias jomblo-jombloan. Nah, pada sore hari ini mudah-mudahan pernikahan Sunarti Utami dan Miftahul Jannah membuka peluang dan juga motivasi bagi yang saat ini sampai saat ini masih jomblo. Karena sesungguhnya menikah niki adalah al-maqsudul a'zam minan nikah. Maksud yang paling mulia dari sebuah pernikahan adalah at-ta'abbud wa at-taqarrub. Jadi pertama, tujuan paling mulia ibadah nikah niki adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan menikah wan tak mau niki pahala ibadah. Pertama. Yang kedua, at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan jalan sholat berjamaah, ini mau niki pengantin niki, saya nggak jawab sakit masjid atau musola atau masjid baca. Ini saya jawab ini musola, jarang untuk musola. Tapi dia tampil kemudian mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang hebat dan penuh nikmat, yaitu menikah. Niki. Kemudian yang ketiga, tujuan pernikahan ini adalah wattiba'u sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara Sunarti Utami niki sudah mendaftarkan diri, memperkenalkan diri sebagai umat Rasulullah yang insya Allah saat ini mulai diakui secara sempurna oleh Rasulullah sebagai umatnya. Nah, sandi mana ruah, ada tadi sempurna jadi umat Nabi. Nah, berikutnya ada kewajiban dan hak dalam pernikahan bagi kedua mempelai. Kewajibannya sebagai seorang suami Sunarti Utami adalah memberikan nafkah zahiran wa batinan, zahiran wa batinan, zahir dan batin. Zahirnya memberikan tempat tinggal, menyiapkan tempat tinggal, memberikan pakaian yang layak, memberikan alat kosmetik, kain glowing. Nah, ini kewajiban suami. Sedangkan hak daripada suami adalah dilayani. Apapun yang dia inginkan harus dilayani. Jangankan hanya persoalan makan dan minum. Yang paling penting adalah karena salah satu tujuan dari pernikahan juga adalah memperbanyak keturunan. Maka salah satu cara untuk memperbanyak keturunan harus menanam benih. Harus menanam benih. Ibarat orang yang mau panen, tidak bisa panen kalau benihnya belum ditanam di sawah itu. Maka melalui pernikahan ini halal baginya untuk menanam benih pada rahim istrinya agar nantinya bisa panennya adalah buah dari pernikahannya dan insya Allah diberikan anak yang solehah. Amin. Nah, kemudian dalam tata cara bergaul, bercocok tanam, membahas FB nanti ada tata cara tajah di Rasulullah, tidak sembarangan. Pertama, sesuai dengan mandat Allah Subhanahu wa taala, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum an-nasyitum wa qaddimu li anfusikum. Nah, istrimu adalah sawah ladang bagimu.
bercocok tanamlah kepada saudaradamu bagaimanapun kamu mau berbintang, tetapi dahulukan dirimu dengan yang lebih baik atau satu keutamaan. Tapi contoh, pada saat akan melakukan hubungan, ampun ini bukan berlaku hanya bagi pengantin baru, selaku ini kita yang sudah menikah. Waqaddimu li anfusikum, perjuluk diri dengan hal-hal yang bagus. Contoh, memulai berhubungan ini dengan berdoa. Ada tertolong secara. Ya, ada doanya yang sudah masyhur, doanya ini. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kemudian baca bismillah, karena Rasulullah pernah mengatakan man qala bismillah indal jima'i fa atahu waladun falahu hasanatun. Ya, saya baca bismillahirrahmanirrahim atau bismillah pada saat dia akan jima atau watok, maka apabila kemudian dia diberikan anak atau keturunan dari hasil waktunya itu, dari hasil hubungannya itu, maka falahu hasanatun bi adadi anfasi dzalikal walad. Dia akan diberikan pahala sebanyak nafas yang dikeluarkan oleh anaknya, oleh anak keturunannya. Demikian juga keturunannya sampai yaumil kiamah. Itu keutamaannya. Maka nanti sudah diutami dari moyang langsung terbang arah cara. Ya, baca auzubillah, kemudian doa yang tadi dan baca bismillah. Ini adalah adab supaya apa? Allah nanti menganugerahi kalian berdua anak yang soleh dan solehah. Okay? Nah, sekarang ini barangkali yang penting. Kemudian kewajiban yang lainnya, okay? Karena tujuan pernikahan tadi at-ta'abbudu ya wa taqarrubu, beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, saling peringat, sholat subuh misalnya, bangunkan suaminya. Demikian juga yang laki-laki, namun kira-kira ada hal-hal kurang pas pada istrinya, saling memperingatkan. Ibarat sungai pernikahan, ya, ada kalanya deras airnya, ada kalanya tenang. Nah, bagaimana Anda menjadi seorang nelayan yang menangkap ikan di air yang deras? Nah, itu harus tahu tata caranya. Salah satunya adalah dengan bertanya kepada para ulama, para alim, para ustaz. Nah, alhamdulillah pada sore hari ini kita saksikan kedua pengantin kebagus bacaan syahadatnya, kebagus bacaan istighfarnya, dan juga pada hari ini kita saksikan lengkap rukun syarat nikahnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kesemuanya ini menjadi salah satu catatan